Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Pendidikan Ganesha Bali tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Rian Indra Nur Hadi ST. Saya adalah guru produktif Teknik Komputer dan Jaringan di SMK Al-Huda Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Pendidikan Ganesha Bali tahun 2023. Adapun mata pelajaran yang saya bawakan adalah manajemen bandwidth. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Selamat siang. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, sebelum masuk ke materi, baiknya kita berdoa dulu. Silakan pimpin doa. Ketua kelas Kurniawan. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Sebelum masuk ya, kita absen dulu. Ajis, Hari, Fajri, Haika, Haika Fadla, Erika, Kurniawan, Laila, Linda, Meda, Geraldo, Neng Siti, Riko, Salsa, Siva, Lia. Dan berarti yang tidak hadir satu orang ya. Oke. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas tentang mengevaluasi manajemen bandwidth. Di sini kan, ada yang tahu bandwidth itu apa? Ya. Di sini. Nah, di sini pertanyaannya apa itu bandwidth? Bandwidth merupakan jumlah maksimal dari suatu jalur komunikasi untuk melakukan proses pengiriman dan pengiriman data dalam hubungan dari ya seperti yang sering kalian lakukan ya, kayak ketika kita koneksi internet dengan handphone kita download, nah itu kan suka ada istilah bandwidthnya berapa, kecepatan download, kecepatan uploadnya seperti itu. Kita baru tahu tarakan bandwidth itu ketika download sama upload. Oke, ini nanti kita jelaskan cara kerja bandwidth. Bandwidth adalah faktor penting dalam pengukuran atau menganalisis performa jaringan dan mendesain jaringan baru. Meski begitu, bandwidth bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi kecepatan sebuah jaringan.
Jadi bisa disimpulkan bahwa bandwidth bukan salah satu faktor untuk kecepatan jaringan. Oke, nanti bisa nanti kalian bisa bikin kesimpulan ya, untuk kesimpulannya. Cara kerja bandwidth. Nah, analogikanya bandwidth, bila dianalogikan cara kerja bandwidth ibaratnya seperti pipa air dengan diameter tertentu. Air diibaratkan sebagai data pada jaringan lalu jaringan laju atau debit air yang keluar. Melalui selang adalah bandwidthnya. Dengan begitu semakin besar pipa, maka semakin banyak pula air yang dapat dialirkan dari pipa. Itu berarti semakin besar bandwidth, maka besar juga kapasitas transfer data yang dapat dialirkan. Nah, kalau kitanya bandwidth, jadi yang disebut bandwidth itu bukan masalah kecepatan atau data, tapi di ruang dianalogikan seperti pipa. Ketika pipanya kecil, kapasitas volume airnya lebih besar, maka air yang akan keluar itu akan kecil menyesuaikan kapasitas pipa airnya. Nah, kalau misalkan kapasitas volumenya besar, terus pipanya lebih besar, maka kapasitas air yang keluar akan lebih besar. Nah, bandwidth juga sama seperti itu. Ya. Kenapa? Biasanya yang mengakibatkan bandwidth ketika mendownload, mengupload, lemot kayak gitu ya, olah dan sebagainya, olah. Nah, biasanya itu traffic akses di jalur internetnya ada kemungkinan sedang padat. Makanya ketika mendownload, bandwidth itu akan otomatis lambat transportasi datanya. Jenis-jenis bandwidth ada yang disebut dengan bandwidth digital. Di sini bandwidth digital adalah jumlah data yang ditransfer dalam bit per second. Pada sebuah jaringan, bandwidth ini mengirimkan informasi secara digital melalui kabel ataupun tanpa kabel. Kayak gimana? Kayak kalau mengirim kabel, Bluetooth bisa masuk nggak? Bluetooth masuk ya? Jaringan tanpa bandwidth analog mirip seperti bandwidth digital. Bandwidth analog adalah tentang frekuensi yang diukur dalam satuan Hertz. Ya. Satuan ini menentukan banyaknya data atau informasi yang dapat dialirkan dalam satu waktu. Ya, berarti jenis-jenis bandwidth itu ada dua jenis, yaitu bandwidth digital sama bandwidth berikutnya. Fungsi bandwidth yang pertama jalur transfer data, ya ada tiga fungsi bandwidth. Jalur transfer data yang pertama, yang kedua membagi kecepatan transfer data, yang ketiga menghitung jumlah data yang ditransfer. Ya, fungsinya bandwidth itu seperti ada tiga. Jalur transfer data, membagi kecepatan transfer data, mengatur jumlah data yang ditransfer. Oke, untuk materi bandwidth sampai di sini, ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan kalau perlu Pak. Oke, silakan Mei. Selain dianalogikan seperti pipa air, seperti apa lagi Pak? Oke. Untuk analogikannya ya, dasarnya sebuah jaringan itu analogikannya seperti jalan raya. Ya. Di jalan raya kan yang ada yang disebut dengan alamat di jalan raya kayak Jalan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Nah, di jaringan juga sama basicnya. Ada yang disebut dengan IP address. IP address itu apa? Alamat di jaringan ya, IP. Nah, analogikannya selain dari yang tadi Bapak jelaskan yang ini, ada analogikannya seperti jalan raya. Ya, analogikannya seperti jalan raya. Contoh, misalkan perjalanan dari rumah, bayangin gini, dari terminal, ya terminal Singaparna tahu kan? Nah, dari terminal Singaparna kita naik kendaraan menuju ke sekolah. Kalian tahu kapasitas jalannya
lebar jalannya berapa? Cukup hanya 2 kendaraan kan ya, maupun daerah perbukitan gitu. Nah, ketika traffic kendaraan lebih banyak, otomatis akan macet, terlambat kan? Nah, analogikannya bandwidth juga sama. Ketika si ruangannya lebih kecil dan traffic data, alur data lebih banyak, maka hasilnya akan ya yang disebut tadi lemot Pak. Ketika kita Pak lemot, Pak lola, Pak telat mendownload. Terus kan bisa dilihat ketika trafficnya, ketika kita mendownload itu kan ada status download ya, kecepatan yang Kbps seperti itu. Nah, bisa dilihat ketika traffic transportasi datanya sedang padat, otomatis bandwidth kecepatan transportasi datanya akan berkurang. Nah, kalau transportasi datanya sedang tidak padat, otomatis kecepatan transportasi datanya akan lebih seperti itu. Analogikannya seperti jalan. Ketika kendaraan misalkan jalannya lebih lebar, kendaraannya sedikit, maka akan lebih cepat. Kendaraan itu dianalogikan sebagai data. Bandwidthnya jalan seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kalau sudah dipahami, paham? Oke, kita akan lanjut. Kita akan coba studi kasus. Nanti Bapak akan bagikan KPD ya. Coba kalian analisis dan setting cari akar permasalahan atau kalian pecahkan permasalahannya seperti apa ya gitu. Nanti ada di KPD. Nah, sebelum kita Bapak membagikan ke KPD, silakan kalian duduk per kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 4 siswa ya. Silakan kalian duduk, dan kelompok sudah dibagikan ya kemarin ya. Silakan kalian duduk per kelompok. Oke, silakan kalian baca LKPD-nya, studi kasusnya seperti apa. Coba kalian rancang. Nanti hasilnya salah satu kelompok nanti dipresentasikan hasilnya ya, hasil dari LKPD. Oke, bila ada yang kalian belum pahami, boleh angkat tangan nanti dibantu sama Bapak. Silakan dimulai. Nomornya nanti kalian dalam satu kelompok bagi tugas ya. Ada yang sebagai konfigurasi rute, menganalisis, nanti di presentasi juga sama. Oke, silakan ambil ruternya. Oke, kalau ada yang tidak kalian belum pahami, silakan nanti bertanya di bumi ke bawah. Bagi-bagi tugas ya, bagian mencari data, bagiannya mencatat. Oke, yang satu lagi ambil jalan aja.
Bandwidth yang pertama jalur transfer data, ya ada tiga jenis, ada tiga fungsi bandwidth. Jalur transfer data yang pertama, yang kedua membagi kecepatan transfer data, yang ketiga menghitung jumlah data yang ditransfer. Ya, fungsinya bandwidth itu seperti itu. Ada tiga. Jalur transfer data, membagi kecepatan transfer data, mengatur jumlah data. Ya, materi bandwidth sampai di sini, ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan kalau perlu Pak. Selain dianalogikan seperti pipa air, seperti analogi Pak. Ya. Untuk analogikannya ya, dasarnya sebuah jaringan itu analogikannya seperti jalan raya. Ya. Di jalan raya kan yang ada yang disebut dengan alamat. Alamat di jalan raya kayak jalan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Nah, di jaringan juga sama basicnya. Ada yang disebut dengan IP address. IP address itu apa? Alamat di jaringan ya, IP. Nah, gitu. Nah, analogikannya selain dari yang tadi Bapak jelaskan ini, ada analogikannya seperti jalan raya. Ya, analogikannya seperti jalan raya. Contoh, misalkan perjalanan dari rumah, bayangin gini, dari terminal, ya terminal Singaparna tahu kan? Nah, kalau dari terminal Singaparna kita naik kendaraan mau menuju ke sekolah. Kalian tahu kapasitas jalannya, lebar jalannya berapa? Cukup hanya 2 kendaraan kan ya, maklum daerah. Untuk kita, gitu. Nah, ketika traffic kendaraan lebih banyak, otomatis akan macet, terlambat kan? Nah, analogikannya bandwidth juga sama. Ketika si ruangannya lebih kecil dan traffic data, alur data lebih banyak, maka hasilnya akan ya yang disebut tadi lemot Pak. Ketika kita Pak lemot, Pak lola, Pak telat mendownload. Terus kan bisa dilihat ketika trafficnya, ketika kita mendownload itu kan ada status download ya, kecepatan yang kbps seperti itu. Nah, bisa dilihat ketika traffic transportasi datanya sedang padat, otomatis bandwidth kecepatan transportasi datanya akan berkurang. Nah, kalau transportasi datanya sedang tidak padat, otomatis kecepatan kecepatan transportasi datanya akan lebih seperti itu. Analogikannya seperti jalan. Ketika kendaraan misalkan jalannya lebih lebar, kendaraannya sedikit, maka akan lebih cepat. Kendaraan itu dianalogikan sebagai data. Bandwidthnya jalan seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kalau sudah dipahami, paham? Oke, kita akan lanjut. Kita akan coba studi kasus. Nanti Bapak akan bagikan RKPD ya. Coba kalian analisis dan setting cari akar permasalahan atau kalian pecahkan permasalahannya seperti apa. Ya.
Gitu. Nanti ada di LKPD. Nah, sebelum kita kelompok pembagian LKPD, silakan kalian duduk per kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari empat siswa ya. Silakan kalian duduk, dan kelompok sudah dibagikan ya kemarin. Ya, silakan kalian duduk per kelompok. Menganalisis seperti di presentasi juga sama. Oke, silakan ambil urutannya. Oke, silakan kalian baca LKPD-nya, studi kasusnya seperti apa. Coba kalian baca. Nanti hasilnya salah satu kelompok nanti dipresentasikan hasilnya ya, hasil dari LKPD. Oke. Bila ada yang kalian belum pahami, boleh angkat tangan, nanti dibantu sama Bapak. Silakan dimulai. Nomornya ambil. Nanti kalian dalam satu kelompok bagi-bagi tugas ya. Ada yang sebagai konfigurasi rute, menganalisis, seperti di presentasi juga sama. Oke, silakan ambil rutenya.
Oke, kalau sudah selesai, silakan kelompok mana yang mau mempresentasikan hasilnya, ya, untuk presentasi nanti hasilnya kayak gimana. Nanti ada sesi tanya jawab ya. Satu pertanyaan aja lah. Cukup satu pertanyaan aja nanti ke kelompok yang sudah presentasi. Oke, silakan. Kelompok mana yang mau presentasi? Oke, kelompok 2 ya. Oke, silakan. Bapak kasih akses kabel. Akses kabel ya, silakan. Gunakan dengan lebih bijak. Ya, hak aksesnya ya. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja LKPD yang telah ditugaskan. Saya deklarasi sebagai moderator, Simbah Fauzia sebagai pemateri, Kurniawan sebagai penjawab pertanyaan, dan Nazwalila sebagai operator. Selanjutnya bisa serahkan pemateri Simbah Fauzia. Oke, jadi saya Fauzia akan membahas tentang hasil dari LKPD yang telah kami kerjakan. Kami mendapat sebuah kasus. Kami akan melakukan iritasi debit dengan ketentuan alokasi debit sebesar 512 kbps pada jam kerja. Kemudian kami akan menambahnya dengan menaikkan menjadi 1 mbps setelah jam kerja berakhir. Jadi kami akan membuat iritasi sebesar 512 kbps pada jam 8 sampai jam 5 dan menaikkannya 1 mbps pada jam 5 sampai 1. Enggak apa. Setelah yang tadi kami ceritakan, kami mendapatkan kasus untuk membuat alokasi debit sebesar 512 kbps pada jam kerja jam 8 sampai jam 5. Kemudian kami menaikkannya menjadi 1 mbps setelah jam kerja berakhir dari Senin sampai Jumat pada jam 5 sampai jam 7:09. Kemudian alokasi debit unlimited pada hari Sabtu dan Minggu. Untuk ini belum tercapai. Segitu dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mbak Fauzia yang telah menjelaskan hasil dari kerja kami. Sekarang di sini kami membuka sesi pertanyaan. Satu pertanyaan, boleh ajukan tangan. Jadi bertanya, mengapa kalian di sini menggunakan topologi standar? Baik, terima kasih. Di sini kami akan menjawab oleh Saya akan menjawab pertanyaan dari Mufti. Kenapa kita menggunakan topologi star? Karena dengan menggunakan topologi star, jaringan ini akan berjalan dengan baik, meskipun salah satu komputer klien bermasalah. Oke. Bapak buka ya untuk pengerjaannya. Silakan mulai. Silakan mulai kalian kerjakan. Nanti bisa kelihatan ya pasti.
Ya. Oke, dah. Ya, untuk hasil prosesnya nanti Bapak kasih tahu, dikirim lewat grup. Oke. Untuk sebelum kita tutup pertemuan hari ini, oke, silakan kalian simpulkan hasil pertemuan hari ini. Oke, dapat? Oke, silakan untuk menyimpulkan. adalah kapasitas server data dalam suatu waktu tertentu pada sebuah jaringan. Jenisnya ada dua, yakni bandwidth digital dan analog. Fungsinya sebagai jam transfer data dan bagi kecepatan transfer data juga mengatur jumlah data yang ditransfer. Untuk kesimpulannya barusan untuk pertemuan hari ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Oke, sebelum kita pulang, maka baiknya ketua kelas pimpin doa dulu sebelum pulang, silakan. Sebelum kita akhiri pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai.